Dengan telah dikeluarkannya Perda nomor 4 tahun 2020 dan Peraturan Bupati nomor 113 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan dan penanganan penyakit menular di Kabupaten Siak, sebagai penegak peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak menggelar kegiatan operasi justisi dan sidang tipiring di kawasan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Siak, Kamis pagi. Operasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan di tahun 2021. Dan ke depan, Satpol PP bersama pihak terkait akan melakukan operasi serupa secara berkala terhadap wajib masker dan protokol kesehatan yang akan dilaksanakan di sejumlah titik lainnya di Kabupaten Siak. Kepala Satpol PP Kabupaten Siak Kaharudin yang ditemui usai mengikuti jalannya gelar sidang tipiring menyebut, meski kesadaran masyarakat sudah baik, namun perlu ditingkatkan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sudah dilaksanakan operasi justisi penegakan Perda sekaligus Pergub protokol kesehatan COVID-19 hari ini, Pak. Gimana nih, Pak? Jalan lancar atau ada hambatan? Alhamdulillah untuk setakat ini tidak ada halangan. Dan pelaksanaan ini sebenarnya kan ini adalah tindak lanjut dari 2020. Karena 2020 kita juga sudah melakukan operasi justisi di Kabupaten Siak dalam penegakan Perda nomor 4 tahun 2020 tentang penyakit menular, terkhusus prokes kesehatan dalam memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Siak. Untuk tahun 2021 ini kita akan tetap melaksanakan operasi justisi di Kabupaten Siak ini. Di samping kita melaksanakan tindakan non justisi, tetap melakukan himbauan ya yang sifatnya humanis. Tapi pelaksanaan daripada non justisi nanti pelaksanaan justisi ini akan kita tetap lakukan. Kalau untuk non justisi itu setiap hari. Kalau untuk justisi ini kita akan jadwalkan, ya. Kita akan jadwalkan sidang di tempat ini berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam ini pengadilan, kejaksaan dan pihak kepolisian, TNI, serta dinas instansi terkait yang ada di Pemda. Ya alhamdulillah sampai setakat ini operasi justisi ini dapat kita laksanakan. Memang untuk tahun 2021 ini adalah perdana kita laksanakan dan ini kedepannya ini akan kita jadwalkan. Nah, nanti kita akan jadwalkan ya, apakah itu nanti seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali atau seterusnya. Nah, nanti ini akan kita laksanakan secara berkala di kemudian hari. Pak, tadi masih menemukan adanya warga yang terjaring melanggar protokol kesehatan nih, Pak. Apa saja langkah yang dilakukan dalam penerapan operasi justisi, Pak? Ya tidak, kita memang tidak henti-hentinya melakukan tindakan non justisi yang setiap harinya kita mengimbau kepada masyarakat. Ya memang alhamdulillah secara keseluruhan tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Siak ini cukup tinggi sebenarnya dalam wajib masker ini. Nah, tetapi kita memang sangat mengetahui kita sebagai petugas ini hanya sekedar mengingatkan, ya, dan juga kita memohon juga partisipasi masyarakat. Dengan penerapan operasi justisi ini sebenarnya bukan hukuman itu yang kita cari, tetapi bagaimana masyarakat itu memiliki kesadaran yang penuh dan meningkatkan kesadaran terhadap arti penting penularan COVID ini. Karena tindakan ini hanya untuk mengingatkan, sebab nanti takutnya, karena ini sudah hampir setahun ya COVID ini belum juga teratasi dan penyakit ini sangat berbahaya. Dia tidak nampak tapi tetap ada di sekitar kita. Apalagi kalau istilahnya warga yang tanpa gejala ini. Nah, jadi ada kelihatan sehat tetapi dia terpapar COVID sebenarnya. Nah, ini yang harus kita jaga. Kalau untuk tentang sosialisasi Perda dengan Pergub yang sudah dikeluarkan oleh Pemda ini seperti apa, Pak?
Kalau sosialisasi mungkin seluruh stakeholder lah yang dalam hal ini kami sesuai dengan tupoksi kami, mungkin nanti dinas kesehatan sesuai dengan tupoksi daripada dinas kesehatan, dari bagian hukum, ini seluruhnya sudah dari kecamatan, ini kan seluruh komponen, seluruh instansi khusus Pemda ini sudah melakukan secara optimal sosialisasi terhadap pencegahan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Siak ini. Pak, kita lihat tadi Pak ada proses sidang Cipiring ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa jalannya proses sidang ini sendiri Pak? Kalau untuk sidang Tepiring ini, memang saya sebagai dari Satpol PP, alhamdulillah ya, karena sidang Tepiring ini pun ini dikatakan baru, sebenarnya tidak baru, dan ini adalah tupoksi kami, bukan hanya sebenarnya COVID, tetapi perda-perda yang lain yang akan kami lakukan penegakan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati di Kabupaten Siak ini. Prosesnya sebenarnya singkat, ya singkat, terutama kalau yang masalah COVID ini, karena di dalam perda itu adalah wajib masker. Di dalam perda itu sesuai tadi di persidangan bahwa mereka melanggar pasal 26 ya terhadap perda itu tentang wajib masker. Jadi bagi yang tidak memakai masker atau terlupa memakai masker, kadang-kadang yang ditemukan mereka ada maskernya tapi mereka tidak memakai. Apalagi mungkin mereka berkendaraan di mobil. Nah, kadang-kadang di dalam mobil mereka tidak memakai masker. Itu karena yang ada masker itu mungkin kita tidak melakukan ya tindakan Tepiring, tetapi yang memang sama sekali mereka lupa, kebanyakan mereka beralasan lupa membawa masker, mereka ada, atau mereka lupa memakai masker, maskernya ada. Nah, jadi ini yang kita temukan di lapangan, dan saya menganjurkan dan menghimbau agar masyarakat ya bagi yang ada maskernya, sayang sekali kalau mereka tidak memakai maskernya, karena ini demi untuk kesehatan pribadi dan kesehatan kita bersama. Nah, jadi saya harapkan marilah kita tumbuh kembangkan kesadaran bersama tentang wajib masker ini. Jadi kalau untuk proses Tepiring ini sidangnya kan tadi sangat singkat sekali. Mereka kita data, karena ini adalah tangkap tangan lah istilahnya, tangkap tangan ya kita laporkan sidang di tempat Tepiring. Prosesnya kan sangat singkat, sidangnya pun tidak sampai 5 menit sampai 10 menit selesai. Kecuali kalau ada sanggahan. Jadi di dalam perda itu sanksinya sebenarnya kan maksimal 200.000 maksimal, tetapi maksimal di dalam itu tergantung amar putusan hakim. Kalau hakim menetapkan di bawah 200 maukah 50, 25 itu kita tetap mengacu kepada amar putusan hakim. Nah, kalau seandainya mereka ada penolakan, ini subsidiarnya adalah kurungan 3 hari. Kalau ada protes atau sanggahan terhadap itu, yaitu ada subsidiar. Subsidiarnya adalah maksimal kurungan itu 3 hari. Nah, 3 hari. Jadi itu bisa saja nanti tergantung keputusan di dalam persidangan yang diputuskan oleh hakim. Siap. Reporter Desi, kameramen Fahmi, tim liputan mengabarkan.